Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaci Fitriasari dengan NIM 144220011 dari Blok 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara kedua ini membahas mengenai cara contouring, tabling, simbologi, dan labeling. Pada acara kedua kali ini kita menggunakan aplikasi Google Mapper dalam melakukan contouring. Selanjutnya, kita akan melakukan contouring dengan cara klik open your own data file, lalu kita pilih data Demnas yang sudah kita download. Selanjutnya kita klik open. Kita bisa centang, lalu klik OK. Setelah tampilannya berubah seperti ini, kita akan memasukkan file data administrasi dengan klik file, klik open data file, kita pilih batas administrasi, lalu kita klik open. Nah, selanjutnya kita akan melakukan generate contour dengan klik file, lalu kita melakukan klik generate contour, lalu kita ganti nilai interval konturnya. Karena peta yang saya gunakan berskala 1:2500, maka saya akan menggunakan interval kontur sebesar 25. Selanjutnya kita klik contour bold, lalu kita draw a box, lalu kita pilih, kita akan mengkotakin bagian dari batas administrasi pada peta kita. Selanjutnya kita bisa klik OK. Oke, kita akan menunggu proses generating contour. Nah, setelah sudah tetap berhasil, lalu kita akan melakukan ekspor. Lalu kita klik file, lalu kita klik ekspor, klik vektor data, lalu kita pilih save file, ekspor save file, lalu kita bisa OK. Lalu kita checklist ekspor line, lalu kita ganti namanya menjadi kontur Semarang. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa OK. Nah, selanjutnya kita akan pindah di aplikasi ArtMap. Lalu kita bisa klik kanan pada layar, kita tambahkan data. Lalu kita bisa menambahkan data batas administrasi, data jalan, peta kontur tadi, sungai, dan titik. Lalu kita klik Add. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan melakukan memotong kontur, di mana nanti kita akan memotong kontur yang melebihi batas administrasi dengan cara klik geoprocessing, lalu klik clip. Selanjutnya kita bisa input data feature-nya dengan kontur Semarang. Kita akan menunggu. Selanjutnya, kita bisa memasukkan clip feature-nya dengan batas administrasi pada peta. Selanjutnya, kita bisa memasukkan output-nya. Saya beri nama clip kontur Semarang. Selanjutnya, kita bisa save. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa men-unchecklist kontur Semarang. Nah, setelah berhasil, kita akan melakukan tabling dengan cara klik kanan pada klik kontur Semarang, lalu kita klik open attribute table, lalu kita bisa klik table option, lalu kita pilih add file, lalu kita pilih namanya kita ganti namanya menjadi IKA dengan type-nya short integer, klik OK. Selanjutnya kita klik kanan pada kontur, lalu kita edit feature, lalu start editing. Selanjutnya continue, selanjutnya kita klik, lalu klik kanan, lalu kita masukkan klik kanan 2 kali pada elevation, lalu kita masukkan
MOD, karena interval kontur yang saya gunakan sebesar 25, maka akan dikalikan 4. Lalu ketik 100 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan klik OK. Nah, setelah berubah seperti ini, di sini ada angka 0 dan negatif 1, di mana negatif 1 merupakan indeks kontur. Lalu kita bisa silang. Selanjutnya, kita akan melakukan labeling pada kontur. Dengan cara klik kanan pada klik kontur, lalu kita pilih properties, lalu kita pilih simbologi, kategori, lalu kita ganti value field-nya dengan IK, lalu kita add L value, lalu kita ganti warnanya dengan warna electron gold. Lalu, karena negatif 1 merupakan indeks kontur, maka saya akan mengganti ketebalannya menjadi 2. Lalu kita bisa klik OK. Kita ganti juga yang 0. Kita ganti warnanya menjadi electron gold dengan ketebalannya hanya 1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pindah ke labels. Kita bisa checklist label features in this layer. Lalu kita bisa ganti metodenya dengan define. Lalu kita ganti label file-nya dengan elevation. Ganti expression-nya dengan klik 2 kali pada elevation. Lalu kita ketik plus, ketik spasi, ketik tutup. Nah, M di sini nanti akan menambahkan kata meter pada kontur elevasi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ganti SQL query dengan klik 2 kali pada IK, lalu get unique value, lalu klik negatif 1-2 kali, lalu kita, maaf, kita bisa klik IK 2 kali, lalu klik sama dengan, lalu klik 2 kali pada negatif 1. Nah, klik OK. Selanjutnya kita akan ke simbologi. Dengan klik simbologi, edit simbologi, lalu ganti dengan Times New Roman, pilih ukuran fontnya 10, kemas, lalu ke halo, lalu klik OK. Selanjutnya klik OK. Lalu kita ke placement properties. Kita bisa mengganti orientasinya ke curved, lalu posisinya kita bisa checklist ke on the line. Lalu kita pilih duplikat labelnya ke remove duplikat label. Klik OK, apply, OK. Selanjutnya, kita akan melakukan tabeling pada batas administrasi menjadi beberapa daerah. Kita stop editing dulu. Lalu kita klik batas administrasi, kita open attribute table. Selanjutnya, kita bisa kita pilih option, lalu kita pilih add file, lalu kita klik, kita ganti namanya di keterangan, lalu kita ganti ke type-nya teks, lalu kita klik OK. Ini kita bisa klik lagi, klik edit feature, start editing, continue. Nah, di bagian wilayah sini saya akan memberi namanya media ladang. Selanjutnya di bagian sini saya akan memberi namanya di sawah. Selanjutnya di bagian wilayah sini saya akan memberi nama semak belukar. Lalu kita bisa close. Lalu kita bisa klik kanan. Lalu kita ke properties. Lalu kita ke simbologi. Lalu kita ke kategori. Lalu kita ganti value field-nya dengan keterangan. Lalu klik add L value. Kita ganti. Lalu kita klik style reference. Lalu kita klik add style to list. Lalu kita masukkan simbol RBI. Klik open. Add style to list. Lalu
Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa ganti namanya. Kita cari namanya yaitu ladang peta RD RBI, klik OK. Selanjutnya kita bisa mengganti. Kita cari di RBI sawah. Kita klik OK, lalu kita ganti. Kita cari lagi semak belukar. Klik OK. Oke. Selanjutnya kita ke label. Kita centang dulu, kita pilih metode label. Kita pilih metodenya dengan label under features, lalu kita ganti label field-nya dengan keterangan. Lalu kita ke simbologi, kita ke edit, kita ganti menjadi Times New Roman. Font yang saya pilih 10, Mas, Hello, klik OK. Kalau klik OK, saja ke placement properties, kita pilih ke remove, lalu kita bisa klik OK, apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat jalan. Pertama kita bisa klik kanan dulu, open attribute table, kita ke table option, add file, kita ketik keterangan, klik tipenya kita ganti yang teks, oke. Kita lalu ke edit feature dulu, start editing, continue. Lalu kita pilih ini jalan setapak. Lalu ini jalan arteri. Lalu yang ini saya ganti jalan kolek. Kita bisa silang. Selanjutnya kita ke properties, kita ke simbologi, kita keterangan, lalu ke add value, kita ganti jalan arteri. Nah ini kita bisa, lalu kita ganti namanya menjadi sebentar, jalan kolektor. Jalan kolektor. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ganti lagi, kita cari lagi ke RBI jalan setapak. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke label. Kita checklist label feature-nya. Lalu kita pilih ke keterangan. Lalu kita ke simbologi, ke edit simbol. Kita pilih Times New Roman. Kita pilih font-nya 10. Mas, halo, oke. Oke lagi, kita ke properties, kita ke turbout, lalu kita ke on the line, remove duplicate label, apply, oke. Selanjutnya jangan lupa kita stop editing, save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan labeling dan simbologi dan labeling pada sungai. Kita klik open attribute table, lalu kita bisa menambahkan head file, keterangan. Lalu kita ke type-nya, kita pakai teks, oke. Nah ini sungainya. Sebelumnya kita ke edit feature, everything, continue, lalu sungai. Sungai. Lalu kita bisa silang, lalu kita selanjutnya kita bisa ke properties, kita simbologi, kategori,
value sungai. Nah, kita cari di RBI sungai. Lalu kita ganti warnanya biru. Klik OK. Lalu kita ke label, kita klik sungai, pakai label filenya keterangan, lalu ke simbologi, lalu ke edit simbol, kita ganti namanya Times New Roman dengan fontnya itu 10, masnya kita halau, lalu klik OK. Klik OK lagi, ke properties, ke curved, ke on the line, lalu ke OK, lalu bisa apply, OK. Nah, selanjutnya kita bisa membuat labeling, simbologi dan labeling pada titik. Ke kanan lagi, kita ke open table. Sebelumnya kita stop editing dulu yang di sungai. Oke, selanjutnya kita membuat labeling, simbologi dan labeling pada titik. Itu tadi dulu. Lalu kita pilih add file, ke list keterangan, lalu pakai yang teks, oke. Lalu kita pilih edit feature, start editing, continue. Kita pilih ini adalah masjid. Sekolah. Perpustakaan. Lalu kita bisa close. Layer dulu. Lalu kita klik kanan lagi ke properties. Lalu ke simbologi, kategori, kita pilih keterangan. Nah, sini kita bisa milih, pertama kita akan mencari masjid di peta RBI, masjid. Selanjutnya klik OK. Lalu cari perpustakaan. Perpustakaan. Oke, lalu cari sekolah. Tidak ada perguruan. Pendidikan. Selanjutnya pendidikan dasar. Klik OK, lalu ke label, kita checklist label, lalu kita ke label filenya keterangan, lalu kita ke simbologi, kita edit simbol, lalu kita ganti menjadi Times New Roman 10, ke halo, klik OK, ke placement properties, kita bisa klik OK, lalu ke apply, OK. Nah, selanjutnya jangan lupa kita stop editing, lalu kita yes. Nah, selanjutnya kita bisa save as. Kita bisa save ke peta hasil acara gue. Oke, kita save. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.